Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Yudi Jatnika. Masih dalam tema yang sama, yaitu tema design thinking. Di video ini gue akan ngebahas tahapan design thinking yang terakhir, yaitu tes atau uji coba. Tahap tes dalam proses design thinking adalah saat lo menguji prototipe yang telah lo buat untuk mendapatkan tanggapan dari pengguna dan klien. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa solusi yang lo kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi mereka. Berikut adalah langkah-langkah dalam tes atau uji coba. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi pengguna atau user yang tepat. Tentukan siapa yang akan menjadi pengguna utama dari solusi atau produk lo. Identifikasi kelompok pengguna yang mewakili beragam perspektif. Langkah yang kedua adalah mempersiapkan skenario pengujian. Buat skenario pengujian yang mencerminkan situasi nyata di mana pengguna akan menggunakan solusi dari aplikasi yang lo buat. Skenario ini harus menggambarkan tugas atau masalah yang ingin lo selesaikan. Langkah yang ketiga adalah mempersiapkan prototipe. Pastikan prototipe atau model yang akan diuji telah siap dan sesuai dengan skenario pengujian. Prototipe ini harus cukup realistis untuk memberikan kesan atau pengalaman yang mendekati situasi sebenarnya. Langkah yang keempat adalah merekrut pengguna atau penguji. Rekrut peserta pengujian yang sesuai dengan kelompok pengguna yang lo identifikasi sebelumnya. Ajak mereka untuk berpartisipasi dalam sesi pengujian. Langkah yang kelima adalah memfasilitasi sesi pengujian. Selama sesi pengujian, fasilitasi proses dengan menggunakan skenario pengujian yang telah lo persiapkan. Pastikan pengguna memahami tugas mereka dan merasa nyaman untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Berbicara tentang teknis pengujian, gue ada contoh teknis sesi pengujian yang mungkin dapat mengikuti saran berikut ya. Yang pertama, jumlah responden 2 orang. Yang kedua, total waktu maksimal 1 jam. Yang ketiga, dibagi menjadi 4 sesi. Yang keempat, sesi pertama 15 menit adalah in-depth interview, yaitu adalah wawancara mendalam. Atau dalam kata lain, adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan percakapan mendalam dan pertanyaan terbuka dengan peserta untuk memahami pandangan, pengalaman, dan pemikiran mereka tentang suatu topik. Sesi kedua 15 menit adalah sesi testing prototype. Sesuai skenario pengujian yang sudah disusun sebelumnya. Sesi ketiga 15 menit adalah sesi pengisian form SUS, yaitu System Usability Scale, atau adalah alat penilaian kegunaan perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk mengukur pengalaman pengguna. SUS ini terdiri dari 10 pernyataan yang dievaluasi oleh pengguna. SUS memberikan pandangan tentang sejauh mana pengguna merasakan sistem tersebut mudah digunakan atau tidak. Yang ketujuh adalah sesi keempat 15 menit. Ini adalah sesi diskusi terbuka. Sesi keempat ini adalah sesi terakhir ya. Setelah sesi ini mungkin bisa ditutup. Masih dalam langkah-langkah uji coba, langkah yang keenam adalah mengamati dan mencatat reaksi.
Perhatikan dengan seksama bagaimana pengguna atau penguji berinteraksi dengan prototipe. Catat reaksi, komentar, masalah, atau kebingungan yang muncul selama pengujian. Langkah yang ketujuh adalah meminta tanggapan bebas atau melakukan sesi diskusi bebas. Berbeda dengan mengisi formulir SUS, yang ini langkah yang di luar itu. Ajukan pertanyaan terbuka dan bebas di luar dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada SUS kepada pengguna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman mereka. Misalnya, ajukan 2 pertanyaan ini. Apa yang Anda suka dari solusi ini? Dan apa yang dapat lebih ditingkatkan lagi? Atau jenis pertanyaan yang serupa. Mungkin dengan pertanyaan seperti itu dapat membantu para penguji untuk dapat berpendapat atau menjawab lebih bebas dan terbuka. Langkah yang ke-8 adalah melakukan perbandingan hasil. Bandingkan antara hasil pengujian dengan tujuan. Kalau lo ingat di tahap define, ada langkah dalam menentukan pernyataan tantangan atau problem statement. Coba baca-baca lagi satu persatu dan bandingkan pula dengan hasil pengujian. Setelah lo bandingkan itu semua, sekarang coba jawab problem statement berikut. Yang pertama, apakah solusi lo berhasil mengatasi masalah yang ada? Yang kedua, apakah pengguna puas dengan pengalaman mereka? Lalu langkah yang ke-9 adalah menganalisis data. Evaluasi semua data yang telah lo kumpulin selama sesi pengujian, identifikasi pola, temuan utama, dan kesimpulan. Data ini akan membantu lo membuat keputusan tentang langkah berikutnya. Langkah yang ke-10 adalah melakukan refleksi atau pembelajaran. Setelah pengujian selesai, tim lo harus merefleksikan temuan dan pengalaman. Buat sesi meeting yang bertemakan sebagai berikut. Bagaimana solusi Anda dapat ditingkatkan? Atau apa yang telah Anda pelajari dari pengujian ini? Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, yang harus dilakukan adalah menentukan langkah selanjutnya. Berdasarkan hasil pengujian, apakah lo perlu melakukan perbaikan pada prototipe? Apakah solusi lo siap untuk mengimplementasikan lebih lanjut? Mungkin lo perlu kembali ke tahap sebelumnya untuk merancang ulang atau mengembangkan solusi lo lebih lanjut. Langkah yang ke-11 adalah melakukan iterasi prototipe jika diperlukan. Jika pengujian mengungkapkan masalah atau perbaikan yang diperlukan, siapkan untuk melakukan iterasi pada prototipe lo. Ini bisa melibatkan berbagai perbaikan kecil atau bahkan revisi besar, tergantung pada temuan pengujian. Jangan lupa untuk mengingat bahwa design thinking adalah juga termasuk proses yang bersifat iterasi desain. Design thinking adalah proses berkelanjutan dan langkah-langkah di atas dapat dilakukan berulang kali sesuai dengan temuan dan perubahan yang lo identifikasi. Tahap tes adalah titik di mana solusi lo diuji dalam dunia nyata, dan umpan balik atau tanggapan dari pengguna membantu lo membuat perbaikan yang diperlukan untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Langkah-langkah ini membantu mengarahkan lo menuju solusi yang lebih akhir dan sukses. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan video ini, yaitu video tentang tes atau uji coba pada design thinking. Di video selanjutnya mungkin gue akan bahas tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan design thinking. Jadi videonya akan terus berseri. Oke, terima kasih udah nonton. Gue Yudi Jatnika pamit. Nantikan video gue selanjutnya.